Doa dulu siapa Pak? Pak Hendra ada nggak Pak Hendra? Belum. Belum masuk Pak Hendra. Shalom Pak Sutarjo. Shalom Pak Joni. Pak Dodi WL ya? Iya. Oh Pak Dodi. Saya kira Ibu Mika. Ya silakan Pak Dodi. Juga boleh. Siapa dulu? Siapa dulu? Jadi siapa ini? Ibu Mika. Yang di jadwal Pak Pendeta Dodi, Pak, dia sudah siap itu. Oh. Iya, saya sudah persilahkan dia tadi. Silakan Ya. Pak Dodi. Saya berdoa dulu ya, kita mengucap syukur. Bapak terima kasih bahwa sore ini tidak ada yang kebetulan terjadi juga atas kami. Bahkan sepanjang pagi, siang sampai sore ini kami berjalan di dalam rancangan-Mu. Kami juga berjalan di dalam setiap Tuhan kerinduan kami untuk terus setia, taat kepadamu dan melakukan kebaikan, kebenaran dan kebaikan ya Bapak. Namun kami sadar bahwa ada banyak hal di dalam diri kami yang kedagingan, kami yang berjuang, dan seringkali kami juga gagal ya Bapak. Kami mengakui setiap dosa kesalahan kami, dan sore ini kami meminta pengampunan, dan Kau mau menyucikan, menguduskan, melayakkan kami Tuhan. Sore ini untuk dapat memuji, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih buat setiap kami semua, dan kami mau tinggikan Engkau di atas segala-galanya dalam pujian sembah dan saat kami mendengar firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur bersama-sama. Dalam nama Yesus semua kita berkata amin. Amin. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan, yang sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan, yang sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Katakan, tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Tiada mustahil, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa,
nasihat Dia. Katakan, tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia, tiada mustahil bagi mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mana ini? Wah. Lagi semangatnya keluar dia. Ya, Ibu Mikal keluar mic-nya dibuka. Dalam segala hal. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Katakan, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Semua berkata, ku yakin saat kau berfirman. Katakan dengan iman, saudara. Amin. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Yang percaya dan diberkati katakan, bagi Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
semua yang percaya katakan mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Amin. Saya percaya Haleluya. dengan iman kita sore ini. Saya nggak tahu kita butuh mujizat apa. Kadang-kadang, saudara, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita mau. Kita tidak tahu apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan Maha tahu. Dan setiap kita berhak menerima setiap janji Tuhan. Amin. Luar biasa. Luar biasa Tuhan kita, saudara ya. Haleluya. Jangan pernah merasa terlambat atas apapun juga, sebab waktu Tuhan yang pegang. Sementara kita masih punya nafas kehidupan, mari sore ini kita datang. Dan sebentar kalau kita dengar firman Tuhan, firman itu menandakan firman Tuhan menjadi bagian dari hidup kita, bahwa hidup kita belum ada yang terlambat, saudara. Kita ada di dalam kasih anugerah. Tidak terlambat untuk terus berkarya dalam usia kita, seberapa usia kita hari ini. Amin. Saya percaya. Saya sudah kepala 6, lebih 2 tahun. Tapi saya mau berkata bahwa umur saya 62. Segala sesuatu bisa terjadi dan saya tidak pernah merasa terlambat. Saudara dengar cerita Kentucky Fried Chicken ya, Jenderal Max Sanders. Dia baru memulai usahanya dan diberkati dan mulai bergerak tahun 65 tahun dia mulai. 65 tahun dia lakukan itu bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Siapkan hati kita dan percaya bahwa Tuhan mau berbicara secara khusus bagi kita sore ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, katakan mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kami percaya Tuhan, kami percaya kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Amin. Katakan saudara, Tuhan
Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, bagi orang percaya, mukjizat nyata. Semua yang percaya berkata, amin. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang saya hadapi. Namun satu yang dia minta, agar saya percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Sekali lagi katakan, dia mengerti, dia mengerti, dia peduli persoalan yang saya hadapi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang saya hadapi. Namun satu yang dia minta, agar saya percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar saya percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar saya percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Oh, ku percaya, ku percaya janjimu ya dan amin. Engkau setia, dan ku masih dapatkan kesempatan. Ada sebagaimana aku ada di dalam hadirat-Mu Bapa. Engkau membawaku untuk terus berjalan di dalam anugerah-Mu. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepadamu kami berseru sore ini. Dan Engkau yang berkata, minta maka kami mendapat. Cari maka kami mendapatkan. Ketuk maka pintu dibukakan atas kami. Jika kami minta, Engkau memberikan atas kami itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Katakan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, menyembahmu. Serukan nama
Yesus Tuhan. Katakan saudara. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Saya serahkan kepada hambanya Pak Pendeta Khairul. Terima kasih Tuhan, kami puji, kami muliakan Tuhan dari segala kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Kami boleh ada karena Engkau ada yang memberikan kehidupan kepada kami, kesehatan kepada kami, pemikiran yang cerdas, di mana kami boleh bertindak memuji memuliakan nama Tuhan dalam komunitas yang kami lakukan ini. Engkau Tuhan telah memberkati kami dan lewat puji-pujian yang kami sampaikan. Kami yakin Tuhan berkenan di atas pujian yang kami sampaikan. Demikian firman-Mu yang akan disampaikan juga kiranya biarlah Tuhan berkenan dan memberi arahan, ajaran hal-hal apa yang akan disampaikan hari ini dan untuk menjadi berkat bagi kami. Berkati kami semua saudara kami yang boleh hadir hari ini dan yang akan masuk lagi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat iman saya, Pak Sutarjo, Pak Johannes, Pak Untung, Pak Joni, Pak Dodi, Ibu Mikal, dan Pak Sembiring, Ibu Liman, Bu David, Hans, Ibu Lydia yang walaupun tua tidak setia, dan Ibu Lili Yusuf dan semua yang mungkin, dan Ibu Pak Timi keluarga dan yang lain yang mungkin tidak nampak dalam HP saya ini. Saya ucapkan selamat sore dan Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Gembala yang telah mempercayakan waktu ini bagi saya. Tapi setiap kali aku menghadapi teman-teman seiman seperti ini, sebetulnya saya grogi juga. Karena yang saya hadapi ini bukan anggota jemaat biasa, tetapi adalah pengkhotbah yang baik, yang telah bergelut dalam pekerjaan Tuhan dan punya kelebihan masing-masing. Jadi setiap kali aku berhadapan seperti ini, grogi aku sebenarnya. Tetapi dengan semangat dan doa dari kita semua dan kerjasama yang baik, dan atas pertolongan Tuhan, maka saya mengiyakan dan menyampaikan apa yang dapat saya sampaikan, manakala menjadi berkat juga bagi kita, khususnya bagi saya, karena harus saya mengerti lebih dahulu. So, kalau saya tidak mengerti, bagaimana bisa menyampaikan kepada teman-teman? Inilah menjadi pergumulan. Karena setiap kali saya membaca firman Tuhan, kadang sulit
untuk mendapat pencerahan, penjelasan kemana arahnya, kemana tujuannya. Sering seperti itu. Dan bisa lama tidak tidur, hanya merenungkan kemana arahnya. Kadang jumpa juga dalam waktu-waktu itu. Namun pun demikian, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan ini, dan saya membuat satu judul di sini. Setetes air pun sulit untuk ditemukan. Ayat yang saya bacakan ini sebetulnya ayat yang biasa kita dengarkan. Dan mungkin masing-masing Bapak Ibu sudah menyampaikan ini berkali-kali di waktu yang ada kepada jemaat dan siapapun. Tapi hari ini, inilah yang akan saya bacakan bagi kita, dan mengambil satu judul, setetes air pun sulit untuk ditemukan. Bapak Ibu, di dalam Alkitab pada zaman Elia pernah kemarau bertahun-tahun. Tetapi tidak ada tercatat bahwa sulit untuk mendapatkan setetes air. Masih Tuhan pelihara Elia di pinggir sungai Kerit yang ada airnya banyak. Dan juga dengan pertolongan Tuhan memerintahkan burung untuk mengantarkan makanan bagi dia. Tidak habis pikir sebenarnya bagaimana seekor burung harus membawa makanan kepada Elia. Saya tidak tahu bahasa apa komunikasi mereka. Atau hanya diantarkan lalu pulang. Tapi itu semua adalah cara Tuhan untuk memelihara umatnya. Dengan itulah saya percaya juga di mana dan kapan saja anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia dengan cara Tuhan sendiri akan dipeliharakan. Tapi tidak pernah kedengaran satu ayat yang mengatakan setetes air sulit di situ. Demikian juga pada waktu musim kering 7 tahun di Mesir pada waktu zaman Yusuf, walaupun air di situ berubah menjadi darah dikatakan, tapi tidak ada sebutan sulit mendapatkan setetes air. Masih tidak ada terdengar seperti itu. Demikian juga pada waktu Sadrak, Mesak, Abednego ke api yang telah dipanaskan 7 kali lipat, tapi tidak ada kedengaran tertulis bahwa Sadrak, Mesak, Abednego itu membutuhkan setetes air. Padahal bakar di situ. Dan yang lain juga yang mengalami tidak pernah pendengaran seperti itu. Afrika yang sering kemarau dan sampai binatang-binatang mereka bisa mati karena kekeringan, makanan tidak ada, air sedikit, juga tidak pernah kedengaran bahwa setetes air sulit dapat di Afrika. Tetapi dalam ayat ini disebutkan bahwa setetes air yang dibutuhkan seorang yang kaya tadinya tidak menemukan. Dari bacaan yang kita baca hari ini dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 26. Saya tidak tahu ini apakah perumpamaan, apakah ini kenyataan. Nanti boleh kita sharing apa sebenarnya ini. Kalau perumpamaan sering dikatakan perumpamaan. Kalau ini tidak, tapi dia menyebut langsung ada seorang kaya dan ada seorang miskin, seorang yang
yang pengemis. Nah, lebih baik saya bacakan bagi kita, walaupun sudah pernah kita membacanya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Itulah bacaan firman Tuhan yang kita telah dengarkan saat ini. Saya ulangi lagi, saya tidak tahu apakah ini perumpamaan, apa kenyataan terjadi seperti Ayub dalam ceritanya. Bapak Ibu sekalian, di sini digambarkan tentang bagaimana kehidupan surga dan kehidupan neraka. Kita berbicara tentang neraka sakit, walaupun kita tidak pernah masuk ke dalam neraka. Melihat pun belum pernah. Tapi kadang orang berkata, "Wah, panasnya, sakitnya seperti di neraka." Padahal belum pernah dia ke sana. Dan ada orang juga berkata, saking senangnya, bahagianya seperti di surga. Padahal dia belum pernah di surga. Dia di surga menggambarkan keadaannya, dan neraka pun menggambarkan keadaannya. Dan persoalan ini pun, kedua orang ini menggambarkan kehidupan surga dan kehidupan di dalam neraka. Kalau agama seberang berkata neraka itu memang ada, tetapi manusia yang masuk neraka itu tidak selamanya di dalam neraka. Hanya sebentar menurut kejahatan dan perbuatannya lamanya. Jadi ada yang cepat, ada yang agak lama. Kesimpulannya semua masuk surga. Sementara dalam pemahaman kita menurut firman Tuhan, kalau sudah ke neraka, tidak ada kesempatan untuk bisa masuk surga. Sama seperti ayat tadi itu. Tetapi sekaranglah ada suatu kesempatan. Kalau banyak orang menuju kepada kebinasaan, masih ada kesempatan berbelok untuk menuju kepada kehidupan. Itulah sebabnya penginjilan itu digalakkan
dan Bapak Ibu semuanya terbeban di dalam penginjilan ini. Yang sering kita dengarkan bahwa kita tidak puas kalau saja hanya kita diselamatkan, tetapi kita ingin agar banyak orang diselamatkan, dan itu adalah satu perintah dari Tuhan, pergi dan memberitakan Injil itu. Si kaya di dalam ayat ini dikatakan hidup dengan kemewahan. Boleh berpesta setiap hari. Sekaya apa dia kita tidak bisa bayangkan. Karena setiap hari berpesta. Namanya berpesta tentu undang orang banyak. Tidak mungkin berpesta hanya 10 orang. Kalau hanya 10 orang, ya paling minum-minum. Resepsi. Tapi namanya pesta, itu saya kira ratusan orang. 500-an orang bisa. Ini pula dikatakan setiap hari. Sama seperti Ahasuerus pernah berpesta beberapa ratusan hari. Ya. Karena dia raja menguasai 127 kota dan kabupaten. Tapi ini tidak disebutkan di mana dia mengadakan pesta itu. Dan hidup dalam kemewahan. Hidup semaunya, apa saja yang diinginkan bisa dia mendapatkan. Karena punya kekayaan yang banyak. Tetapi si miskin itu hidup susah. Setiap hari dia akan merenung dengan pandangan kosong. Apa yang hendak dia makan dan bagaimana nasibnya. Pandangannya kosong, walaupun dia punya mata. Tapi sepertinya tidak ada harapan bagi dia. Dia sangat susah. Tidak ada memperhatikan dia dalam situasi itu. Dan disebutkan di sini dia harus ada duduk di sudut daripada rumah orang kaya itu. Entah siapa yang mengantarkan ke situ. Sampai dia ada di situ. Raja apa itu tuh, yang punya pesta orang kaya ini risih melihat dia barangkali. Ya, yang mana? Tidak paham di dalam ayat ini. Maaf Pak Irul Kultom, sebentar. Opung Brahmana tolong mic-nya ditutup ya. Sebentar Pak Irul Kultom, sebentar. Maaf. Karena saya nggak bisa chat ini, nggak dibaca. Opung Brahmana tolong mic-nya ditutup. Terima kasih Pak. Saya ulangi, kehidupan orang yang peminta-minta ini, yang susah ini, Lazarus ini, boleh dibayangkan banyak orang. Kalau orang tidak bisa membayangkan, tapi saya bisa membayangkan. Karena saya berlatar belakang dari kehidupan orang yang susah. Saya tidak mengenal seorang bapak. Karena saya masih kecil. Dan dia seorang ibu yang sangat susah. Saya tidak bisa melupakan itu. Karena sejarah hidup. Saya sulit untuk seperti yang lain. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya dapat berada dalam pelayanan pekerjaan Tuhan walaupun sederhana sekali dan tidak begitu
memuncak dan hidup di pedesaan. Jadi saya bisa bayangkan kesusahan yang dialami Lazarus ini. Tiada yang memperhatikan. Begitulah keadaan dan situasi itu. Tetapi orang kaya ini berpesta dalam kemewahannya dan pakaiannya yang bisa dipertontonkan kepada siapapun. Tetapi memang begitulah manusia itu, ada waktunya. Salomo juga berkata, semua ada waktu. Ada waktu hidup, ada waktu mati. Ada waktu senang dan ada waktu susah. Ada kalanya hidup menderita sekali dan ada kalanya terlepas dari penderitaan itu. Maka dikatakan matilah orang miskin ini. Matilah Lazarus itu. Dan firman Tuhan menyebut sesuatu yang luar biasa dan saya pun tidak bisa mencerna. Dan malaikat-malaikat Tuhan mengangkat dia. Dan sampai kepada pangkuan Abraham. Lalu saya bertanya, kenapa kepada pangkuan Abraham? Kenapa tidak kepada pangkuan Tuhan langsung? Di sini ada juga misteri menurut saya. Tetapi kemudian saya berpikir, ya, memang Abraham itu dinobatkan menjadi nenek orang percaya. Jadi kalaupun di pangkuan Abraham, itu sama dengan di pangkuan Tuhan. Mungkin mewakilkan itu untuk menerima Lazarus itu ada Abraham. Dan dia ada di sana. Maka dari sinilah pendapat bagi saya bahwa setiap orang yang mati di dalam Tuhan bukan di sisi Tuhan, tapi di pangkuannya. Orang seberang berkata semoga diterima di sisi Allah. Di sisi Allah. Kalau saya berpendapat, kenapa harus di sisi? Ini menggambarkan buat saya bahwa setiap orang percaya kalau sudah meninggal sampai di pangkuan Bapa. Sampai kepada Allah. Dan ini merupakan gambaran menurut saya. Nanti bisa juga yang lain berikan pendapat tentang itu. Dia di pangkuan Abraham. Apakah mereka ini berkenalan? Saya kira Abraham dalam perjanjian lama rentang waktu jauh kepada perjanjian baru. Jauh rentang waktu itu. Tapi bagaimana mereka bisa begitu? Apakah siapa yang memperkenalkan? Orang seperti itu siapa yang bisa dikenal? Ini juga sesuatu yang baik. Kenapa saya bisa bersahabat dengan Bapak Ibu sekalian? Siapa yang memperkenalkan? Siapa tahu, apa Bapak tahu isi hati saya dan hati Bapak. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa dibahasakan. Bahwa pertemanan kita, persahabatan iman kita ini tak bisa dibahasakan. Begitu akrabnya. Begitu yakinnya, begitu senangnya. Sangat-sangat indah. Dan beberapa kali saya katakan, kalau saya berkunjung ke tempat Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tidak ragu dan tidak bimbang, tidak curiga melihat saya. Dan sebaliknya, bahasa apa itu? Apa yang membuat itu? Itulah pekerjaan Tuhan menurut saya. Jadi itulah yang terjadi mungkin bagi Lazarus kepada Abraham dan sampai di pangkuannya. Dan kemudian disebutkan matilah juga orang kaya ini dan dikubur. Nah di sini juga dibuat seperti ilustrasi. Kok bisa orang bicara dari kuburan? Tapi ini merupakan sesuatu hal dibuat keadaan ini, perkataan ini supaya lebih gampang
saya atau kita memahami apa kejadian neraka dan apa kejadian di surga itu. Sehingga kok bisa berpandangan orang kaya ini dengan Abraham dan Lazarus itu. Dan bisa berkomunikasi. Ya. Apakah ini benaran terus atau ilustrasi? Tapi saya yakin adalah firman Tuhan untuk menyadarkan kita. Lalu di dalam kuburan itu digambarkan menjadi neraka, berubah menjadi neraka isinya. Tadi dikuburkan, tapi pembicaraan itu panasnya di dalam neraka. Kalau di kuburan tidak mungkin panas dalam tanah, mungkin dingin saja di situ. Tapi disebutkan dia dikubur, tapi dia bicara panas di sini. Terbakar di sini. Oleh sebab panasnya di situ, lalu dia mengungkapkan satu kata, Abraham, tolonglah suruh Lazarus itu. Mungkin dijawab, untuk apa? Untuk apa aku suruh kepadamu? Ya di sini panas, di sini sangat-sangat panas sekali. Dibakar. Saya ingin minum. Walaupun tidak ada secangkir air. Tapi tolonglah suruh Lazarus mencelupkan tangannya ke dalam air. Dan memberikan kepada mulut saya, ke lidah saya ini. Satu tetes air. Dan itu pun tidak ditemukan oleh si kaya ini. Tidak ditemukan. Ya. Tidak ditemukan satu tetes pun. Tidak ditemukan. Padahal pada waktu hidupnya sebelum meninggal, ya semua serba cukup. Jangankan air. Minuman-minuman yang hebat mungkin dia minum. Ya. Jadi apakah memang selamanya air banyak menjadi kehidupan? Tidak juga. Kalau zaman Nuh, air menjadi malapetaka kepada orang. Semua mati. Hanya 8 orang yang diselamatkan. Air itu mengangkat mereka dengan dalam perahu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa kata Abraham dalam firman ini? Tidak bisa, yang dari situ tidak bisa kemari. Yang dari sini tidak bisa ke situ. Di antara kita ada jurang yang tidak dapat terseberang. Disinilah pengertian daripada kita umat Kristiani bahwa yang di neraka tidak akan bisa ke surga lagi. Tidak seperti yang katakan semula tadi, pendapat dari yang seberang. Pertama masuk ke neraka, kemudian beberapa lama ke surga. Kalau begitu, ya oke lah. Kita kerjakanlah yang jahat dan yang semau kita, toh juga ke surga. Karena begitu kan. Kalau sakit sedikit, ya oke lah. Tapi ini tidak. Neraka itu menggambarkan dalam pengertian kita, di mana apinya tidak padam, ulatnya tidak mati, ya orangnya tidak mati, dan waktunya selama-lamanya, tidak dalam ukuran puluhan tahun, selama-lamanya neraka itu. Bagaimana kita? Bagaimana rasanya di situ ya? Bukan ada 10 tahun kan enggak, tapi selama-lamanya, di mana ulatnya tidak mati, apinya tidak mati, tangisan dan kertak gigi selalu meraung dan mengerang terjadi di sana menurut ajaran daripada firman Tuhan. Kalau Lazarus tadi dia mengerang karena kudis yang ada dalam tubuhnya, itu dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi saya yakin bahwa Lazarus itu walaupun dia menderita seperti itu, dia menjaga hidupnya
dan dia tetap memuliakan Tuhan dan tidak menyesali terhadap Tuhan, atau seperti yang mengatakan bahwa Tuhan itu pilih kasih, itu tidak ada keluar, saya yakin itu tidak keluar dari mulutnya. Hanya selain dia mengenang kehidupannya hampa, hampir kosong harapan secara jasmani, tetapi Tuhan berkenan terhadap dia, itu menurut saya. Bapak Ibu sekalian, di dalam firman Tuhan banyak yang kaya, yang percaya akan Tuhan. Jadi tidak ada satu kata berkata, oh kalau mengikut Tuhan harus susah, enggak. Tetapi dalam mengikut Tuhan pun tidak semua harus kaya. Ada tetap miskin. Firman Tuhan berkata, sampai hari kedatangan Tuhan tetap ada di tengah-tengahmu yang serba kurang. Tapi walaupun serba kurang seseorang itu, tetapi dia menjaga dirinya untuk tidak jauh dari Tuhan. Kadang kita tidak harus terlalu melihat orang yang punya, yang apalagi di luar Tuhan. Karena banyak orang kaya makan tidak bisa lebih dari sedikit aja dia makan. Makan daging pun tidak bisa. Dan kadang-kadang merasa susah dia dalam kehidupan itu, tapi dalam kaya. Tetapi orang yang kaya di dalam Tuhan, karena dia mau memberi dan berbuat dalam pekerjaan Tuhan, selalu bahagia dan senang mengikut Tuhan. Kekayaan bukanlah satu kebahagiaan. Kalau begitu, mengapa Pangeran Charles Inggris bercerai? Ya, kalau memang keadaan itu bisa membuat damai dan sukacita. Tetapi kedamaian, kebahagiaan itu hanya dapat di dalam Tuhan. Maka kita berbahagia mengenal Tuhan. Kita bersyukur mengenal Tuhan. Dan kita bersyukur apa adanya yang kita alami, serta berharap dan menanti uluran tangan Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyesal, kata firman Tuhan. Jangan pernah undur, tetapi bersemangat tetap memuliakan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, neraka adalah malapetaka terakhir, di mana tangisan dan terkertak gigi di sana. Sulit untuk mendapatkan apapun, seperti tadi judul khotbah ini, setetes air pun, walaupun yang dirindukan, tidak akan mendapatkan dan tidak akan dapat. Tidak ada seorang yang akan memberi. Karena itu sudah penghukuman yang terakhir. Lalu bagaimana kita harus menghindarkan malapetaka ini? Firman Tuhan berkata ada hukum yang harus kita teladani. Pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap pikiran kita. Segenap hati dan dengan segenap pikiran berarti Tuhanlah nomor satu dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kedua hal ini harus penting dipelihara supaya terhindar dari malapetaka. Sebab kalau tidak mengasihi sesama, maka dia akan berlaku buruk, berprasangka buruk dan jahat seperti yang dilakukan banyak orang. Dengan mengasihi sesama seperti diri sendiri berarti kita sayang kepada siapapun, sayang kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan ada lalai dalam persoalan ini, supaya terhindar dari penghukuman yang akan terjadi di kemudian. Supaya terhindar dari malapetaka besar yang akan terjadi. Jangan lalai. Mari kita sibuk dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita peduli kepada siapapun. Mari kita melakukan firman Tuhan. Kalau dalam Yakobus pasal 2 ayat 22 dikatakan,
hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan. Janganlah hanya pendengar. Kalau hanya pendengar disebutkan, itu bagaikan orang bercermin. Ketika dia di depan cermin kelihatan wajahnya. Tetapi ketika dia lari menghindar dari cermin itu, maka tidak akan kelihatan lagi. Sama seperti itu orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Persoalannya sekarang bagaimana kita menjadi pelaku. Kalau soal mengatakan, memberitakan, banyak orang memberitakan. Berteori, banyak orang berteori. Yang berpraktik yang sulit melakukan firman Tuhan itu, mempraktekkan apa kata firman Tuhan itu. Dengan demikian kita dapat menjadi saluran berkat juga, sekaligus apa yang kita lakukan menjadi mahkota kehidupan kita. Saudara-saudara dalam Tuhan, Tuhan katakan satu saat setiap orang akan menerima sesuai dengan apa yang dilakukan. Maka perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan itu tidak akan sia-sia. Bahkan dikatakan satu cangkir air jernih yang diberikan kepada seseorang karena Tuhan tercatat dalam buku Tuhan. Seberapa besar yang dibuat dan itu dikatakan menjadi mahkota bagi dia. Untuk mengakhiri kata-kata saya ini, khotbah saya ini, ada satu ilustrasi lah atau satu cerita. Ya boleh dipercaya, boleh tidak. Ceritanya seperti ini. Ada seorang pendeta dan punya jemaat. Dan di dalam jemaat itu ada seorang disebut janda. Ya maaf ya kalau ada janda di sini. Dan janda itu kasih setia kepada Tuhan. Dan dikatakan dalam cerita ini, dari apa yang dia miliki, karena dia janda yang kasih diberkati Tuhan, dia terus menyokong pekerjaan Tuhan yang dilakukan pendeta ini. Apakah itu dalam kebutuhan, pembangunan, baik penginjilan, karena janda ini punya, dan dia kasih dan cinta Tuhan, maka selalu diberikan supaya sukses pemberitaan Injil itu. Begitulah dilakukan bertahun-tahun kesetiaan daripada ibu ini, disebutkan dalam cerita itu. Lalu satu ketika adalah mahkota yang diturunkan dari surga. Diturunkan dari surga, mahkota ini ada dua. Satu yang besar, satu yang kecil. Begitu ada berita mau turun mahkota dan sudah nampak turun dari atas, maka pendeta ini berkata, yang besar ini tentu kepada aku. Dan ibu ini berkata dalam hatinya, ialah aku jemaat, tentu yang kecil inilah untukku mahkota ini. Semakin dekat mahkota ini untuk sampai kepada kepala mereka masing-masing, lalu mahkota besar itu tertuju kepada ibu ini. Pendeta ini berkata, ibu di sini. Itu yang besar sama aku. Ibu kan anggota, kata. Iya Pak, katanya. Ya pindah dia ke situ, ke sebelahnya. Setelah pindah dia ke sebelahnya, mahkota itu pindah ke arah daripada ibu itu. Oh ini nggak betul ini, pikir pendeta ini. Kan aku yang beritakan Injil, aku gembalanya. Aku menyampaikan firman Tuhan. Lalu dia ulang lagi, Bu, salah itu, ibu di sini, aku di sini, katanya. Iya Pak, katanya. Namanya kota ya taat dia kan. Lalu semakin depan berputar lagi apa ini? Mahkota ini. Lalu yang besar itu kembali dituju kepada ibu ini. Begitu beberapa kali akhirnya pendeta ini tidak bisa berkutik lagi karena
dia menggeser-geser ibu ini, tetapi mahkota itu yang bergeser sendiri. Dan akhirnya hinggaplah mahkota ini. Dan yang besar di kepala ibu ini, dan yang kecil di kepala pendeta ini. Murung dia. Rasanya tidak adil. Lalu dia protes, mengapa sampai begitu? Lalu kedengaran suara berkata, pendeta, betul engkau adalah gembala sidang. Tapi engkau bisa memberitakan Injil, bisa menjadi lancar perjalananmu. Ibu inilah yang menopang dari apa yang dia miliki. Kadang lebih daripada sewajarnya. Dia berikan supaya pekerjaan itu berjalan. Jadi jangan menggerutu. Terimalah sesuai dengan apa yang sampai kepadamu. Nah, ini cerita. Benar tidaknya terserah kita masing-masing lah memaknai. Nah, yang saya maksud di sini, jangan berpikir kalau saya sudah pendeta, saya lebih hebat daripada seorang janda yang kasih kepada Tuhan. Tapi bisa saja seorang janda, seorang ibu, dan siapapun, jemaat pun, yang setia kepada Tuhan dan yang berbuat banyak kepada Tuhan, upahnya, jerih payahnya tidak akan pernah dilupakan. Dia berbuat lebih banyak daripada apa yang dilakukan oleh pendeta ini. Jadi itulah mungkin saya bukan mengecilkan pendeta karena saya juga seorang pendeta juga. Tapi saya juga belajar dari situ bagaimana bersyukur dan bagaimana menghargai siapapun yang memberi hatinya, pikirannya untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mungkin sampai di sini saya sampaikan kita, marilah kita dalam waktu sekarang ini, selagi ada kesempatan, mari kita berbuat banyak dan berserah diri. Jangan seperti orang kaya itu, kalau sudah jumpa waktunya karena tidak percaya, tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, setetes air pun tidak ditemukan di dalam neraka itu. Tetapi di surga itu dikatakan bahagia, senang, dan tidak ada susah, matahari tidak perlu, bulan tidak perlu, tapi Allah bercahaya kepada kita. Kita akan bertemu dengan Musa, selamat. Kita akan bertemu dengan Henok. Kita akan bertemu dengan Elia. Saya juga akan bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Oh, kita yang jum selama ini ya. Terima kasih, puji Tuhan. Karena kita sama-sama di dalam surga. Puji Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih setiamu bagi kami. Kami ini adalah karena kasih-Mu kami ada. Semuanya karena berkat-Mu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sejumlah kami yang ada di tempat ini, biarlah kami terberkati dan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami kembalikan kepada Bapak. Ya, terima kasih hambanya, Pendeta Hairul Gultom. Luar biasa ya, ini. Sekalipun saya dengarnya samar-samar ya, tapi luar biasa ini firman ya. Yang saya pegang itu jadi pelaku firman itu yang sulit. Ya, terkadang manusia ini pintar berkata-kata firman ya. Ada satu teman saya dia hafal firman, tapi maaf kata kelakuannya, pribadinya nggak sesuai dengan apa yang dia sudah ucapkan ya. Itu harus kita pertanggungjawabkan, tadi dikatakan oleh yang banyak ya. Pertanggungjawabannya itu nanti yang diminta sama Tuhan kita semua. Hati-hati ya. Saya sedang siapkan bahan khotbah ya. Seharusnya tanggal 1 kan saya yang khotbah, tapi saya karena hari Sabtu ya, anak mantu saya suka ajak saya keluar ya. Jadi saya minta maaf, saya undur. Saya tanggal 5 nanti saya baru bicara. Itu Tuhan kasih tema tentang hamba dosa atau hamba Allah. Nah, ini kita harus dengar nih. Saya lagi minta suara Tuhan. Apa yang saya harus bicarakan Tuhan? Karena saya banyak, maaf kata ya, saya banyak melihat hamba Tuhan itu nggak sesuai dengan ucapannya, dengan perilakunya. Ini yang harus kita jabarkan secara rinci ya dari Tuhan tentunya ya. Saya lagi minta hikmat sama Tuhan, ayat-ayatnya apa ini Tuhan. Ya, minta dukung dalam doa ya.
kita semua pasti akan diberkati firman Tuhan. Nanti akan saya sampaikan melalui suara Tuhan ya, tentunya. Ya, kita harus benar-benar berbenah diri. Jujur, saya harus berbenah diri. Karena waktunya ini singkat, hidup manusia ini singkat. Ya, jadi jangan main-main lagi. Ya, saya juga bilang sama istri, kita nggak boleh main-main lagi ya, karena usia kita kan bukannya berkurang, tapi bertambah terus setiap tahun ya. Itu berarti mengerikan. Jadi satu bukti tanda kesempatan untuk hidup kita ini semakin berkurang ya. Saya juga minta maaf nih, selesai ini saya nanti jadikan Pak Yohanes Sumarmo yang untuk bincang-bincang bisa. Oh, terima kasih ya. Nanti saya jadikan host. Saya lagi mau diajak keluar makan malam ini. Waduh, saya jadi bingung ya. Tapi saya minta maaf sebenarnya dan jujur saya minta maaf sama teman-teman ya. Bukan saya nggak mau ikut, saya tetap ikut di jalan nanti. Karena saya diajak sama teman saya, tetangga ya, makan malam bersama ya. Saya sudah janji dari minggu yang lalu saya bilang tasok-tasok. Hari ini anak mantu saya nginep di taman kota semuanya. Jadi saya udah bisa lepas, saya ikut sama tetangga nih. Sebentar aja sih keluar makan malam ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pendeta Rul Gultom ya, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa terus untuk Pendeta Rul Gultom ya, supaya diberkati gerejanya, diberkati pelayanannya ya. Semua teman-teman ya yang sudah ambil bagian, yang setia, yang terus beribadah kepada family ministry ya, bersatu hati ya. Tuhan lihat kesatuan hati kita ya. Tuhan nggak lihat jumlah, kapasitas, tapi kualitasnya kita ini ya. Masih ada nggak kerukunan, kesepakatan ya, kesatuan di dalam tubuh Kristus. Amin ya, itu yang harus kita bangun bersama-sama. Saya percaya family ministry ini bukan dari saya tapi dari Tuhan langsung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sorry Pak Mingguan, Ya, mau keluar lagi ya? iya, saya mau keluar sama tetangga nih, Pak Joni. Ini hostnya udah saya kembalikan ke Ya, saya udah Mingguan. ini. Nanti saya kasih ke Pak Yohanes Sumarmo ya, nggak apa-apa ya. Boleh, Terima boleh. kasih banyak ya, Tuhan berkati. Ya, silakan satu pujian. Ada Pak Johan Untung sampai aku boleh satu pujian Pak Johan Untung, karena Pak Dodi katanya ada tamu ya. Tolong satu pujian, nanti doa syafaat Ibu Mikal Putana ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Johan Untung sampai aku satu pujian. Pak Johan Untung. Wah, Pak Johan Untungnya lagi santai itu. Iya, kok nggak kedengeran? Pak Johan Untung. Wah, nggak kedengeran itu. Nah, itu Oh, kedengeran. nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ya udah, langsung doa syafaat aja deh, Bu Mika Putana. Tuhan Yesus berkati. Baik Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan sungguh luar biasa. Saya percaya bahwa pada sore hari ini kita semua telah diberikan telinga untuk mendengar, telinga seorang murid, dan kita siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam loh hati kita semua, dan mari kita berdoa. Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan, yang kami tinggikan, yang kami muliakan di dalam kehidupan kami ini. Ketika kami bangun dari tempat tidur kami mencari Engkau melalui pujian penyembahan, kami mencari Engkau melalui firman-Mu, dan setiap kebenaran firman-Mu itu menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Sehingga sepanjang perjalanan kehidupan kami ketika kami bangun hingga sampai detik ini, semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, pada sore hari ini, kami telah bersama-sama memuji memuliakan Tuhan di dalam peribadatan kami melalui Lingsung.
Kami telah bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, menyukakan Engkau melalui puji-pujian pada sore hari ini. Terlebih lagi untuk kebenaran firman-Mu yang telah hadir, menyapa kami semua, menyentuh hati kami semua, dan membawa kami kepada pemikiran yang benar. Kebenaran kami hanya bisa terima melalui firman Tuhan dengan iman percaya kepada Engkau. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah Engkau pakai pada sore hari ini. Menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Biarlah hamba-Mu semakin hari ada di dalam kemenangan, ada di dalam perlindungan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam apa yang menjadi pergumulan-pergumulannya sebagai hamba-Mu di tengah-tengah jemaat di mana yang Tuhan percayakan. Bahkan di dalam pergumulan mereka, di mana mereka sedang bergumul untuk penyelesaian pembangunan gedung secara fisik. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan pelayanan hamba-Mu ini. Engkau adalah Yehova Jireh, Yehova yang sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada, dan Engkau sempurnakan Tuhan apa yang menjadi kerinduan mereka di dalam pelayanan hamba-Mu Bapak Pendeta Hairul Gultom. Kami percaya bahwa Engkau yang sanggup membuka tingkap-tingkap berkat, mengalirkan ke dalam pergumulan mereka, apa yang mereka butuhkan Tuhan untuk kelengkapan di dalam pembangunan rumah ibadah. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada, yang Tuhan boleh percayakan semua jiwa-jiwa yang ada Tuhan bersama-sama memiliki iman sepakat di hadapan Tuhan. Berdoa bahwa Tuhanlah satu-satunya sanggup menolong mereka. Tuhan juga yang punya cara untuk menolong dengan tangan-Mu yang ajaib untuk membukakan pintu berkat bagi mereka. Sehingga jemaat juga melihat dan mendengar dan merasakan bagaimana keajaiban Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di dalam mereka berjemaat, di dalam mereka menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami letakkan di dalam tangan kasih-Mu, Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Hairul Gultom, berkati jemaat yang dilayani, berkati istri, berkati anak-anak, berkati cucu-cucunya, ada di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Berkati Tuhan di tengah-tengah usianya Tuhan saat ini, terus bergelora, terus menyala-nyala melayani Engkau. Dan kami percaya bahwa sampai waktunya Tuhan sudah tentukan, hamba-Mu ini tetap di dalam ketaatan dan kesetiaan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu bagi hamba-Mu ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau telah berikan melalui hamba-Mu pada sore hari ini. Biarlah itu diteraikan Roh Kudus di dalam loh hati kami semua. Terima kasih Bapak. Hari ini juga kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Dodi yang telah membawa kami dalam puji-pujian. Berkati hamba-Mu ini di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan, di dalam berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi, semakin kuat iman dan rohnya menyala-nyala melayani Engkau Tuhan. Dan Engkau yang memperluas ladangnya Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Setiap jiwa-jiwa yang Tuhan boleh percayakan di tengah-tengah pelayanannya, biarlah semuanya ada di dalam penyertaan dan genggaman Tuhan senantiasa, sehingga roh mereka terus menyala-nyala melayani Engkau bersama dengan jemaat yang ada. Hari ini Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Setiap kami yang hadir pada sore hari ini, di dalam pergumulan-pergumulan kami, mari Bapak Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami semua. Mungkin ada yang bergumul dengan pekerjaan, mungkin ada yang bergumul tentang pendidikan anak-anak, ada yang bergumul tentang cucu-cucu. Kami berdoa supaya Tuhan yang akan menolong menyertai, yang bergumul di tengah-tengah bisnis usaha, yang mungkin ada di dalam keadaan yang sedang mereka tahu saat ini, kami berdoa Tuhan Engkau hadir menolong, memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa mungkin ada yang sedang bergumul untuk kesehatan mereka. Mari Bapak, Engkau adalah Allah yang ajaib. Engkau yang telah mengalahkan segala sakit penyakit di atas kayu salib, melalui pengorbanan-Mu, darah-Mu telah tercurah. Oleh sebab itu kami perkatakan di dalam nama Yesus yang sedang sakit saat ini, kami berdoa, biarlah aliran darah Kristus mengalir dalam tubuh-Mu dan Engkau menjadi sembuh sesuai dengan iman-Mu. Percaya bahwa Yesus yang satu-satunya akan menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Terima kasih Bapa, yang mungkin ada di dalam pergumulan di tengah-tengah pelayanan menghadapi kehidupan jemaat, atau jemaat yang sedang dalam
pergumulan yang begitu berat, kami topang di dalam doa pada sore hari ini. Bersama kami berdoa di dalam nama Yesus, teguhkan iman mereka di tengah-tengah situasi yang mereka sedang hadapi. Kami tidak tahu satu persatu apa yang menjadi pergumulan saudara-saudara terkasih kami. Tuhan yang tahu, dan kami berdoa. Kami sebagai tubuh Kristus, kami membawanya di hadapan hadirat. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau Allah yang kudus. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Lia, secara khusus untuk anaknya Tuhan dalam usia pertumbuhannya, diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan dalam pendidikannya Tuhan, disertai oleh Tuhan. Semua yang dibutuhkan, Tuhan adalah penolong dan sumber perlindungan bagi mereka. Biarlah pintu buka, tercurah bagi kehidupan hamba-Mu Ibu Lia bersama anak-anaknya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan kasih-Mu pada sore hari ini hamba-Mu Bapak Pendeta Ko Mingguan. Biarlah Engkau berkati senantiasa di tengah-tengah kehidupan dan pergumulannya. Kami berdoa untuk kesehatannya, tambah-tambahkan, beri kekuatan senantiasa. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan Tuhan percayakan, baik melalui Lingsum, baik di tengah-tengah jemaat, bahkan pelayanan-pelayanan Tuhan semakin hari diperluas ladangnya dan diberkati, diberi kekuatan dan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Pada sore hari ini juga kami berdoa membawa dalam tangan kasih Tuhan. Mari Bapa Engkau berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah-tengah situasi persiapan untuk pemilihan umum Tuhan di tahun 2004. Kami berdoa biarlah bangsa kami ada di dalam kendali kuasa-Mu Tuhan. Dan Engkau yang turun tangan menolong. Engkau yang akan memberkati bangsa kami dalam keadaan ekonomi bangsa kami terus bawa dalam tangan kasih Tuhan. Semua Tuhan untuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Tuhan. Tuhan tolong dan memberkati. Semuanya boleh tercukupi. Pangan, sandang, dan semua yang dibutuhkan boleh tercukupi. Bahkan kesehatan dari seluruh masyarakat Indonesia. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan. Kami mendengar dan melihat bagaimana karya Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami ini. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini juga kami letakkan dalam tangan kasih Tuhan beberapa gejolak-gejolak yang terjadi di beberapa daerah yang lainnya. Baik di Jawa Barat, baik di Jakarta, baik di beberapa tempat lainnya, di Papua. Kami sebagai hamba-hamba-Mu berdoa di hadapan hadirat. Tangan-Mu yang penuh kuasa akan turun di tengah-tengah setiap daerah wilayah yang sedang mengalami masalah. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di dalam barisan ini. Tuhan tolong berikan mereka kekuatan iman untuk percaya bahwa mereka dipercayakan untuk hadir di sana dan membawa damai sejahtera di tengah-tengah gejolak ini. Tuhan tolong, Tuhan Papua, kami bawa dalam tangan kasih-Mu. Mari Bapak Engkau tolong dan berkati, pulihkan. Dan Engkau tolong wilayah Jawa Barat, Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Wilayah Jakarta, terima kasih. Kami juga bawa dalam tangan kasih Tuhan untuk keamanan bangsa dan negara kami. Secara keseluruhan, Engkau memberkati baik di darat, baik di laut, seluruh apa yang menjadi kekayaan yang Engkau sudah berikan bagi bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Biarlah semua yang telah diberikan tugas tanggung jawab, baik yang berjaga-jaga di udara diberkati oleh Tuhan, yang berjaga-jaga di daratan diberkati oleh Tuhan, yang berjaga-jaga di laut diberkati oleh Tuhan. Sehingga keamanan yang kami peroleh, keamanan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Sehingga masyarakat Indonesia secara keseluruhan mengalami kesejahteraan, mengalami keamanan dan damai. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan untuk beberapa tempat-tempat ibadah yang sampai saat ini kami masih mendengar. Ada sejumlah tempat ibadah yang berusaha untuk terus didesak, ditekan, untuk ditutup. Kami berdoa untuk roh-roh yang terus ada, mau menghancurkan, bahkan menginginkan tidak adanya tempat ibadah bagi umat Kristen. Kami sepakat di dalam doa pada sore hari ini. Belas kasihan dari Allah tercurah bagi mereka. Agar hati mereka dijamah oleh Tuhan. Hati mereka diampuni oleh Tuhan.
sehingga mereka memiliki kesempatan untuk melihat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami minta pengampunan bagi mereka. Ampuni mereka atas apa yang mereka lakukan, sebab mereka tidak mengetahui tentang apa yang mereka buat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Allah yang kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang secara langsung mengalami tekanan, dampak. Kami berdoa agar mereka tidak undur dari iman mereka, tetapi mereka teguh di dalam iman percaya Engkau. Bahkan mereka akan semakin menyala-nyala, melayani Tuhan, memperkatakan Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kerajaan Allah. Dan Injil itu adalah sumber kekuatan bagi setiap yang mengaku percaya kepadanya. Mujizat Tuhan terjadi pelipat gandaan, terjadi penuaian jiwa-jiwa bagi setiap tempat-tempat yang mengalami tekanan, bagi setiap tempat-tempat yang sedang dihadang, bagi setiap tempat-tempat yang sedang ditekan. Kami berdoa dalam nama Yesus, terjadi revival, kebangunan iman bagi mereka, dan banyak jiwa yang akan mengaku dengan lidah mereka percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji Engkau yang kudus. Kami bawa seluruh kehidupan dan syafaat kami pada sore hari ini, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang bermain. Menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang. Ya, terima kasih Pak Komengban. Tadi saya angkat tangan itu maksud saya siap jadi host sebenarnya. Bukan bincang-bincang. Ya. Saya angkat tangan, masalahnya saya bisa ikut sampai selesai gitu. Tapi kalau seandainya Pak Joni Iskandar bersedia untuk bincang-bincang, nggak apa-apa Pak Joni. Jadi saya angkat tangan tadi, maksudnya saya jadi host. Haleluya. Ya, silakan Pak Joni. Silakan Pak Joni. Silakan Pak